Hai good people, selamat datang di Geraha Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Setiap orang yang punya hutang pasti memikirkan bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat. Sebab dari waktu ke waktu bunga pinjaman bisa saja terus menumpuk dan itu sangat menyiksa. Sayangnya, tidak ada cara yang efektif untuk melunasi hutang dengan cepat. Satu-satunya cara yang bisa kamu gunakan adalah mengatur strategi agar hutang yang kamu ambil itu tidak menyiksa kamu. Disinilah metode pelunasan hutang yang bernama Deep Snowball bisa sangat berguna. Metode ini bekerja layaknya bola salju yang sedang bergulir. Cara bola salju bekerja adalah mulai dari yang terkecil kemudian bergulir sampai membesar. Begitu pula yang bisa dikenal dari metode Deep Snowball ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perdalam metode pelunasan hutang dengan cara Deep Snowball. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kita akan mulai dari pengertian Deep Snowball. Deep Snowball bisa diartikan sebagai metode bola salju, yakni metode pelunasan hutang yang berfokus pada jumlah hutang yang paling sedikit. Sementara jumlah hutang yang nominalnya besar, kita dapat mencicilnya dengan cara melakukan pembayaran minimum. Metode ini paling sering digunakan untuk membayar kredit bergulir. Sebagai contoh, kamu memiliki 3 buah daftar hutang. Dari hutang-hutang tersebut, kamu dapat mencicil yang nominalnya paling kecil dulu. Cara ini bertujuan untuk mempercepat pelunasan dan mengurangi beban, sedangkan untuk hutang lainnya yang jumlahnya besar dapat dilunasi dengan cara yang normal. Jika dibandingkan dengan beragam cara lain dalam melunasi hutang, tentu saja metode Deep Snowball punya beberapa keahlian. 1. Membayar hutang terasa lebih mudah. Metode Deep Snowball merupakan cara melunasi hutang yang paling disukai. Kamu tidak akan merasa berat dalam membayar tanggungan, sebab nominal yang diutamakan terlebih dahulu adalah yang paling kecil. Dengan melakukan pembayaran ekstra untuk hutang yang nilainya kecil, tentu saja hal tersebut tidak memberatkan kamu. Mekanismenya sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Kebutuhan pun dapat terpenuhi secara baik meskipun sedang menanggung hutang pembayaran. Yang kedua, keadaan keuangan tetap stabil. Metode satu ini mampu dengan cepat membuat keuangan stabil. Meskipun beban hutang membuat siapapun harus lebih mengencangkan ikat pinggang, namun dengan metode ini, keuangan akan lebih cepat pulih. Seiring berjalannya waktu, hutang akan lunas dan kamu dapat membayar hutang lainnya secara leluasa. Meski memiliki banyak kelebihan, metode ini juga tidak sempurna. Ada beberapa kekurangan metode Deep Snowball, sebut saja 1. Waktu pelunasannya cukup lama. Waktu pelunasan seluruh hutang menjadi cukup lama. Meskipun efektif mengurangi daftar hutang secara cepat, tetapi untuk melunasi hutang secara keseluruhan, kamu harus lebih bersabar. Memang fokus pelunasan hutang pada yang nominalnya kecil, tapi bukan berarti hutang dengan jumlah besar diabaikan begitu saja. Kamu mesti memikirkan cara melunasi hutang lainnya setelah yang satunya sudah lunas. Dengan cara ini, tentu waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Yang kedua, potensi menyerah sangat riskan. Daftar hutang memang mudah sekali berkurang, tetapi masalah tidak serta-merta selesai begitu saja. Kamu mesti memikirkan pelunasan hutang-hutang lainnya. Jumlah pengeluarannya pun menjadi lebih besar. Hal ini yang membuat seseorang menjadi mudah menyerah. Pada dasarnya, metode ini memang mudah dilakukan di awal-awal, tapi kamu mesti konsisten dan tidak tergesa-gesa. Jika tidak ada konsisten, hutang akan terasa semakin mencekik dan sangat riskan potensi untuk melunasinya. Selanjutnya, bagaimana cara pelunasan dengan metode Deep Snowball? Jika kamu tertarik menggunakan metode ini untuk melunasi hutang kamu, berikut beberapa langkah yang bisa kamu pakai. Langkah pertama adalah dengan membuat daftar semua hutang yang kamu miliki. Buatlah daftar dengan menempatkan pada kolom dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Langkah kedua, buatlah kolom lagi yang mencantumkan pembayaran minimum tiap bulan untuk hutang-hutang yang kamu miliki. Langkah ketiga, bayar hutang yang nilainya paling kecil, konsisten bayar setiap bulan dan tambahkan nominal cicilan minimalnya. Langkah keempat, pada saat hutang tercicil secara lunas, lakukan cara tersebut ke hutang lainnya. Ulangi sampai semua hutang kamu lunas agar cara tersebut berjalan lancar.
Agar cara tersebut berjalan dengan lancar, pastikan juga kamu memegang komitmen dan memiliki tujuan kuat ingin melunasi hutang semaksimal mungkin. Contoh kasus, katakanlah seseorang yang bernama Anto memiliki hutang dengan rincian sebagai berikut. Hutang A sebesar 50 juta. Cicilan minimum 2 juta per bulan dengan bunga 3% per bulan. Sisa hutangnya 44 juta. Hutang B sebesar 30 juta, cicilan minimumnya 1.700.000 per bulan dengan bunga 4% per bulan, sisa hutangnya 26 juta. Hutang C sebesar 70 juta, cicilan minimumnya 6.700.000 per bulan dengan bunga 2,7% per bulan, sisa hutangnya 34 juta. Dan hutang D sebesar 16 juta, cicilan minimumnya 550.000 per bulan dengan bunga 4,2% per bulan, sisa hutangnya 7 juta. Dari rincian di atas, bila menggunakan metode Deep Snowball, maka urutan hutang yang harus dibayar oleh Anto secara berurutan adalah seperti di gambar ini. Dengan menggunakan metode Deep Snowball, sisa hutang pada tabel seperti di gambar diurutkan dari yang terkecil hingga yang terendah. Anto tidak perlu mempertimbangkan bunganya. Menurut metode ini, Anto harus melunasi hutang yang sisanya paling rendah. Artinya dalam hal ini lunasi dulu hutang D. Bila cicilan minimum per bulannya 550.000, maka untuk mempercepat proses pelunasan, Anto perlu menambahkan nominalnya. Misalkan menjadi 700.000. Namun untuk hutang B, C, dan A, Anto harus tetap membayar cicilan dengan nominal minimumnya. Anto harus fokus melunasi hutang yang nominalnya paling kecil terlebih dahulu. Meskipun metode Deep Snowball secara psikologi manusia cenderung ingin melihat hasil, bila fokus membayar yang terkecil terlebih dahulu, tentu satu persatu hutang dapat dipangkas. Bila di bulan pertama semua hutang Anto masih tetap seperti tabel di atas, dan apabila mengikuti metode Deep Snowball, maka di bulan kedua kira-kira rincian hutang Anto akan terlihat seperti berikut ini. Dan ini tidak termasuk bunganya per bulan. Apakah metode Deep Snowball ini efektif? Jika hanya menggunakan perhitungan matematika mentah, metode pelunasan bola salju ini akan memerlukan waktu yang lebih lama. Biaya yang dikeluarkan juga memang lebih besar daripada metode lainnya. Tetapi jika kamu menempatkan nominal yang tepat dan membiarkan momentum melakukan tugasnya, angka-angka yang kamu bayar akan mencetak bola salju yang meringankan kamu ke depannya. Metode bola salju seperti ini berhasil bukan karena perhitungan angkanya, tetapi lebih mengarah kepada modifikasi perilakunya. Kamu dituntut harus lebih konsisten dalam membayar hutang dan mengelola keuangan. Jika memutuskan menggunakan metode ini, berarti mau tidak mau kamu harus menerima kekurangan dan juga kelebihan yang dimilikinya. Meskipun metode Deep Snowball adalah metode pelunasan hutang yang sangat membantu, bukan berarti setelah mengetahui cara ini, kamu menjadi lebih mudah dalam berhutang. Pastikan keinginan berhutang tidak lagi kamu turuti, terkecuali berada dalam kondisi yang terdesak. Nah, itulah metode Deep Snowball yang dikenal sebagai metode pelunasan hutang yang menuai pro dan kontra. Sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung memikirkan hutang, ingatlah kembali metode Deep Snowball yang dijelaskan pada video ini. Jangan padamkan apimu bahkan ketika kamu sudah mencapai sebuah kesuksesan. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.